Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Gobro dan Gobkichi berniat berburu lagi, tapi nggak sengaja dia malah melihat beberapa manusia bersenjata. Mereka pun inisiatif untuk mengikuti. Sesaat kemudian, mereka tahu alasannya, yaitu berniat menculik putri dari Pangeran Elf yang baru pulang dari festival. Bener aja, mereka lewat di lokasi yang udah diincar. Dengan segera, pasukannya dilumpuhkan dan sang putri langsung dibius. Gak tega melihat duo Go ini segera beraksi dan hasilnya. Setelah dapat info, bandit itu pun dilenyapkan oleh Gobro. Sesaat setelah siuman, dia kaget dengan apa yang terjadi dan panik karena dia kini tinggal sendiri. Gobro menjelaskan bahwa sukunya gak ada kaitannya dengan konflik antara elf dengan manusia. Dia juga ngasih tahu bahwa ada pengkhianat dari sukunya. Gobro pun berjanji akan mengantarkannya pulang esok hari. Gobro pun menepati janji dengan mengantarkannya pulang. Di perjalanan, dia dijelaskan tentang beberapa tingkatan level dari elf. Sesampainya di desa, beberapa pasukan udah siap dengan senjatanya. Tapi untungnya putri elf itu melarang mereka untuk menyerang. Sedikit perselisihan, akhirnya mereka diizinkan masuk dan bertemu sang kepala. Sebagai bentuk imbalan, mereka diberi file note, item sihir warisan keluarga. Gobro pun menjelaskan beberapa pasukan yang akan datang menyerang, dan akhirnya mereka sepakat untuk jadi relasi. Karena nggak enak udah diberi peralatan mithril, Gobro pun juga sama memberinya beberapa kenang-kenangan. Dan saat mau pulang, dia menanyakan beberapa anggotanya yang hilang. Namun dengan cepat, Gobro berkata nggak mengetahuinya. Nggak lupa oleh-oleh yang nyatanya rasanya amat disukai Gobro ini. Esok hari, dia dikejutkan dengan evolusi dari Gobmi dan beberapa anggotanya. Kemampuan spesialnya pun bertambah. Melihat penampilannya, Gobro merasa familiar dengan Gobmi. Gobe pun juga telah berevolusi dan punya kemampuan spesial yang mengagumkan. Gak mau kalah, Hubsato kini juga berevolusi dan mendapat kemampuan spesial juga. Meski begitu, Gobro masih belum tahu mengapa mereka yang berevolusi kini memiliki tato yang sama dengan dirinya. Gobji pun usul untuk merubah nama-nama mereka. Dan inilah kekuatan dari berbagai ras saat ini. Gobro meyakini jika nanti perang antar manusia dan elf pecah, mereka akan meminta bantuan padanya. Untuk itu, dia berusaha memberdayakan aset yang dimiliki saat ini. Dengan memanfaatkan anting komunikasi, tapi karena elf menolak, terpaksa. Setelahnya, mereka segera digiring untuk latihan harian bersama. Dan saat dirasa siap, dia segera menggelar latihan pertarungan. Hal ini membuatnya mengerti jika membangun kerukunan dengan cara alami adalah hal terbaik. Beberapa hari selanjutnya, Ogro berusaha menciptakan lawan tanding yang lebih kuat dari sebelumnya dan belum mendapatkan formula terbaiknya. Hingga dia memutuskan untuk memfokuskan melatih kobold dan elf yang secara kekuatan masih jauh dari harapan ini. Esok hari, Ogro mengajak pasukannya untuk mengambil barang-barang para kobold dan menghancurkan itu setelahnya. Lalu, kekompakan para kobold dalam berburu Black Wolf ternyata cukup mengejutkan baginya. Dan ketidaksengajaan bertemu celeng yang langsung... Sesampainya di desa, dia senang karena pandai besi ini berhasil membuat senjata menakjubkan lagi untuknya. Esok hari, Ogrekichi mengungkapkan jika dia menyukai RT. Sebagai sahabat yang baik, Ogro akan menyampaikan itu pada RT malam nanti. Dan akhirnya, esok hari saat latihan, kekuatan besar Ogrekichi meningkat pesat dan mau gak mau, Ogro harus membuatkan lawan yang lebih kuat untuk latihan tandingnya. Lanjut berburu monster lagi hingga membuatnya dapat kemampuan spesial. Hari terus berlalu, dan saat hujan tiba, dia memutuskan untuk berlatih di markas aja dan mengunjungi setiap anggota yang kini telah berkembang pesat semua. Esok hari, kunjungan dari beberapa elf yang ngasih info jika manusia telah bersiap menyerang, mereka pun datang untuk meminta bantuan. Setelah setuju dengan imbalan yang dijanjikan, Ogro segera ngasih alat komunikasi untuk sang kepala elf. Dia pun segera mengumpulkan pasukannya, menamai mereka para belum, dan mendeklarasikan jika pekerjaan besar pertama segera dimulai.
汝平和を欲すれば戦いに備えよ。戦いに備えよ。我が傭兵団ハラベラム。 Esok pagi mereka berangkat dengan percaya diri. Semua anggota berkekuatan sihir Ogro kerahkan untuk mengepung dan memporak-porandakan garnisun itu. Damemi-chanとスペセイさんも筆頭に僕はどうした。 Tapi nyatanya, lawan yang dipimpin oleh kesatria wanita itu pun masih bisa menyerangnya balik. Faktanya, mereka memiliki kemampuan yang gak bisa diremehkan. Apalagi sang kesatria ini. Dia dengan sengaja menantang Ogro dan berjanji akan menyerahkan seluruh hidupnya jika Ogro berhasil mengalahkan dia nantinya. Selain orang-orang yang udah dipilihnya, Ogro mempersilahkan para anggota untuk menghabisi semua. Dan seperti yang udah diprediksi, mereka dengan mudah membantai pasukan yang ada. Kini balik ke pertarungan Ogro, sang kesatria nampak susah payah dibantu anggotanya untuk mengeluarkan sihir tingkat 5. Melihat sihir itu, Sei memprediksi jika Ogro nggak akan mampu menahannya. Tapi faktanya, Ogro nggak akan membiarkan wanita itu lockout dan segera melenyapkan sihir itu dengan perisai sihir yang dibuatnya. Hingga akhirnya pertarungan pun mereka menangkan dan menjadikan manusia yang tersisa sebagai sandera. Dia segera menemui kepala elf yang menjamu mereka dengan pesta besar. Gak lupa, manusia itu dia jadikan sebagai sumber informasi karena sebelumnya dia udah sepakat dengan kepala elf untuk kerjasama. Gak lama kemudian, dia ngasih info jalur para manusia yang akan menyerang hingga mereka bersiap untuk mengantisipasi. Setelah dijelaskan strategi, kepala elf nampak memuji kejeniusan Ogro. Esok hari, Ogro dan pasukan segera mengeksekusi strategi. Pasukan itu memiliki banyak anggota yang punya kemampuan spesial. Tapi dia tetap yakin strateginya akan berhasil. Satu persatu strateginya terbukti membuahkan hasil. Pasukan itu berkurang drastis jumlahnya. Dan saat pasukan tinggal 100 orang, pemimpin mereka melakukan strategi berbeda. Mengetahui sihir nggak lagi bekerja, kini Ogro memanfaatkan kekuatan fisik Ogre Kichi untuk menyerang. Melihat secara langsung kemampuan apik sang kesatria, dia meminta Kichi untuk menjadikan kesatria itu sebagai sandera. Dan hasilnya, dia pun segera mengabarkan keberhasilan ini pada kepala elf dan mengeksekusi yang lain untuk mendapatkan kekuatan. Dia pun memahami jika adrenalin akan bertambah saat terpojok, tapi keinginan dari Mi ini nggak bisa ditolaknya. Lalu para manusia yang tersisa terlihat mengeluh karena mereka dijadikan sandera. Ogro segera menginterogasi dan menanyakan alasan mereka menyerang bangsa elf. Sang kesatria menjelaskan, itu terjadi karena salah satu putri kerajaan menderita penyakit serius dan mendapat info jika obat para elf bisa menyembuhkan penyakitnya. Raja pun segera memintakan untuk mencarinya. RT yang hobi menggali gak sengaja menemukan sumber air panas. Ogro pun senang karena dia bisa membangun onsen yang dipercaya bisa menambah stamina dan menghilangkan semua penyakit dan keburukan. Mereka pun langsung mencoba dengan mandi bersama. Esok hari, Ogro memutuskan untuk memulai sesi latihan yang baru yang bertujuan melatih keterampilan kepemimpinan. Dia bertindak jadi juri dari kelompok yang dipimpin oleh orang yang dipercaya. Para sandera masih bingung dengan situasi ini. Sang kesatria yang capek main perang-perangan dengan berani menantang Ogro. Dan sebagai bentuk penghormatan, Ogro mengabulkan permintaannya, meski akhirnya setelah disembuhkan, dia nekat lagi untuk menantang Ogre Kichi hingga membuat para wanita kagum padanya. Saat makan bersama, dia menceritakan latar belakang kehidupannya. Melihat banyak makhluk yang tinggal harmonis di sini, dia memutuskan untuk bergabung dengan Ogro dan menjadikan kesatria itu sebagai pelatih dari wanita merah.
Beberapa orang yang dianggap beban, Ogro serahkan pada kepala elf. Dia pun menanyakan obat yang diceritakan ksatria sebelumnya. Rupanya obat itu udah pernah dia berikan pada Ogro. Meski dilarang berbagi dengan manusia, tapi nggak ada larangan yang disebutkan untuk berbagi dengan makhluk lain yang udah menyelamatkan putrinya. Ogro pun segera meminum obat itu dan mengetes khasiatnya pada beberapa orang ini. Dan hasilnya, 怪我と一緒に腰痛まで治ったようだ。もしかして俺って。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.